3 pertanyaan mengenai filsafat agama. Pertanyaan yang pertama yaitu, masihkah ada optimisme terhadap agama ketika agama itu dianggap sumber bencana dan peperangan? Dan yang kedua, apa yang Anda pahami dengan filsafat agama? Dan yang ketiga, yaitu bagaimana konsep Tuhan dalam Islam. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan masihkah ada optimisme terhadap agama ketika agama itu dianggap sumber bencana dan peperangan. Kalau menurut saya, optimisme itu terhadap agama sebenarnya masih sangat mungkin dipertahankan. Memang benar dalam kasus agama itu sering terlihat seolah-olah menjadi pemicu konflik. Tetapi kalau diperhatikan lagi atau dipahami lagi lebih jauh, yang bermasalah itu bukan ajaran agamanya, melainkan cara manusia itu memaknai atau memahami dan menggunakannya. Jadi agama itu pada dasarnya membawa nilai-nilai yang justru menolak kekerasan, yaitu seperti keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap sesama. Di mana hampir semua tradisi keagamaan itu punya prinsip yang mengarah ke sana. Jadi kalau dibilang agak kurang tepat kalau agama itu langsung disimpulkan sebagai sumber bencana. Dan banyak yang bilang atau yang sering terjadi itu justru dalam penyempitan maknanya atau dalam memahaminya. Jadi ajaran agama itu gimana bisa dipahami tidak secara kaku, bahkan kadang dipelintir untuk kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu. Dan dari situlah saya melihat bahwa agama itu seperti alat yang dimana ia bisa mengarah pada kebaikan, tapi juga bisa disalahgunakan. Karena itu yang perlu dibenahi itu bukan agamanya, melainkan cara berpikir dan sikap manusia dalam memahaminya. Jadi selama agama itu dibaca atau dipahami secara rasional, tidak berlebihan dan tetap memberi ruang pada nilai kemanusiaan, maka ia masih sangat relevan sebagai sumber kedamaian. Jadi optimisme itu tetap ada, bukan karena kita menutup mata dari konflik, tapi karena kita sadar bahwa agama itu punya potensi besar untuk menjadi jalan damai, atau yang dimana asal dipahami dengan cara yang lebih rasional dan bijaksana. Pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu apa yang dapat dipahami dalam filsafat agama. Jadi kalau didefinisikan, filsafat itu adalah cabang atau ilmunya yang dipikirkan secara rasional atau menggunakan akal. Tapi kalau agama itu ajaran-ajaran dalam keyakinan. Jadi filsafat agama itu bisa dipahami sebagai upaya berpikir dalam tentang agama. Jadi tidak hanya menerima ajaran begitu saja, tetapi mencoba mengerti apa itu maknanya. Di mana muncul pertanyaan-pertanyaan, yaitu apa itu Tuhan, mengapa manusia itu beragama, dan bagaimana hubungan manusia dengan yang ilahi. Di mana dalam pendekatan ini agama itu tidak langsung dianggap benar atau salah, tapi justru dikaji dan dipertanyakan. Lalu dipahami dengan menggunakan akal atau rasional. Jadi sederhananya itu, filsafat agama itu seperti mengajak kita untuk merenungkan dan memikirkan apa yang sebenarnya kita yakini dan apa alasan dibalik
keyakinan itu sendiri. Jadi itu penjelasan dari pemahaman filsafat agama. Lanjutnya pertanyaan ketiga yaitu bagaimana konsep Tuhan dalam Islam. Nah, dalam Islam itu konsep Tuhan sebenarnya itu terlihat sederhana, tapi maknanya sangatlah mendalam. Jadi kalau didefinisikan Tuhan itu esa atau tauhid. Dia tidak memiliki sekutu, tidak beranak, dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi Allah itu dipahami sebagai pencipta seluruh alam, yang dimana Allah itu maha mengetahui, maha kuasa, sekaligus maha pengasih. Karena itu hubungan manusia dengan Tuhan itu bukan hanya dilandasi oleh rasa takut, tetapi juga harapan dan kedekatan kepadanya dalam batin. Jadi kalau dalam Islam itu Tuhan bersifat mutlak dan tidak terbatas, namun tetap dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dari urat nadinya sendiri, yang dimana yang selalu kita sadari. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan dari penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.